Halo, apa kabar? Remaja merupakan masa yang paling indah. Menurutmu, begitukah? Bagi sebagian orang katanya begitu. Tapi bagaimana pengalamanmu di masa remaja? Oke, perkenalkan saya Nina, mahasiswa program studi psikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang strategi remaja yang sehat mental. Ketika kamu remaja, pernah nggak sih rasanya kepala tuh berat banget? Banyak tugas sekolah, banyak tugas di rumah, gitu ya. Belum lagi sering scroll medsos mempengaruhi pikiran, perasaan, ya. Dan pada kebanyakan remaja itu adalah hal yang wajar, ya. Sebagian orang mengalami gitu ya, banyaknya tekanan gitu. Tapi kenapa sih kok bisa seperti itu ya? Iya, remaja memang ada perubahan baik di struktur otaknya, kemudian juga fisiknya ya, kemudian emosi yang bergejolak karena perubahan hormon itu mempengaruhi. Tapi bagaimana supaya remaja ini sehat mental, karena ya tantangan di masa sekarang di era digital banyak mempengaruhi remaja sehingga banyak yang mengalami cemas, kemudian ada juga perilaku berisiko ya, yang kita sering lihat ya di berita atau di media sosial maupun di lingkungan sekitar. Ini juga menjadi kekhawatiran sendiri bagi orang tua ya. Nah, kamu sendiri yang remaja bagaimana? Bagaimana lingkaran pertemananmu? Bagaimana kamu di sekolah? Ya, nyaman tidak? Bagaimana pergaulanmu di dunia nyata? Kemudian di dunia maya, kamu termasuk yang aktif menggunakan media sosial juga? Nah, ini akan mempengaruhi kamu. Tapi bagaimana aktivitasmu ya dalam keseharian, kamu tetap menjadi remaja yang sehat mental. Oke, sehat mental itu seperti apa sih? Ya, banyak orang salah kaprah. Sehat mental itu bukan berarti selama 24 jam happy terus. Jadi sehat itu juga mengalami sedih ya, mengalami juga sakit hati. Tapi bagaimana dalam keseharian kamu punya ciri-cirinya ya, sehat mental itu apa aja gitu ya. Oke, sebelum ke sana gini loh. Remaja itu kan sedang bergejolak. Seringkali merasa sudah saya mampu mengambil keputusan sendiri, tapi juga masih dipengaruhi oleh orang tua. Kamu pengen punya otonomi gitu ya, nggak mau diatur-atur terus, masa udah gede gitu ya. Nah, kamu juga pengen diterima sama circle gitu ya. Jadi kamu juga sedang mencari jati diri. Sebenarnya aku tuh siapa sih? Nah, remaja itu seperti itu ya. Yang pasti, jadi remaja itu memang kalau kamu merasa labil ya saat ini misalnya, itu bukan kelemahan kok ya. Jadi jangan benci dirimu sendiri. Lalu kalau memang itu bukan tanda kelemahan, terus sebenarnya apa? Nah, itu kamu sedang mengalami upgrade ya, perubahan. Karena dari fase masa kanak-kanak ada fase remaja yang persiapannya menuju remaja akhir lalu dewasa awal. Nah, terus poin pentingnya ini ada 4 ciri sehat mental. Apa aja sih sehat mental itu? Jadi sehat mental itu bukan berarti tadi saya sudah bilang bahwa bukan berarti kamu nggak pernah sakit hati atau nggak stres. Sehat mental itu kamu punya daya lenting ketika kamu mengalami tekanan ya, perasaan tidak nyaman, tapi kamu tahu, kamu bisa menyadari itu ya. Ketika kamu merasa down, kamu bisa bangkit. Kamu tuh seperti bola bekel yang ketika ditekan ya, dilemparkan ke bawah, kamu bisa mantul kembali.
Lalu ya, cirinya itu sadar diri, tahu kelebihan dan kekurangan ya. Kalau tahu kekuranganmu, kamu juga bisa perbaiki. Ciri yang kedua itu kamu bisa mengelola emosi tadi ya. Kamu kalau marah nggak ngerusak barang, kalau sedih enggak nyakitin diri sendiri. Lalu kamu juga punya hubungan sosial yang sehat ya. Hubungan sosial yang sehat itu punya teman yang mendukung, kemudian bukan teman yang perilakunya berisiko gitu ya, ngajak kamu ke hal-hal yang merugikan. Yang ciri yang keempat, kamu tetap produktif ya. Produktif itu berarti kamu masih bisa berfungsi dalam sehari-hari. Kamu masih bisa sekolah, kamu melakukan hobi, walaupun kamu lagi ada masalah ya. Jadi sehat mental itu bukan berarti tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Nah, terus gimana caranya biar bisa punya mental sekuat itu ya? Oke, sekarang siapkan catatan kamu. Yang pertama, filter asupan digital. Apa yang kamu konsumsi lewat media sosial atau internet. Ini juga penting untuk difilter karena tidak semua yang kamu konsumsi itu baik ya. Jadi bisa pilah dan pilih. Bila perlu kamu filter ya, artinya follow hanya yang bermanfaat dan kamu juga bisa unfollow yang menurut kamu kemungkinan merugikan, di mana di situ kalau ada konten-konten yang hate speech gitu ya, atau yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Lalu yang kedua strateginya itu validasi emosi dan beri nama ya. Kalau lagi sedih, marah, jangan bilang cengeng gitu. Itu aja nangis gitu ya. Nah, validasi, ngomong sama diri sendiri. Oh ya, saya lagi sedih misalnya, saya lagi kecewa gitu. Ya, ungkapkan itu. Kasih nama. Kalau misalkan lagi diajak ngobrol juga ngasih tahu kalau sorry ya, aku lagi sedih, aku lagi nggak mau keluar dulu gitu, aku mau di rumah aja, ngomong aja gitu ya. Nah, yang ketiga, kamu juga bisa hack hormon bahagiamu ya. Kadang kalau misalkan sedang merasa mentalnya breakdown, kamu bisa punya mental baja itu kalau ya tidurmu cukup. Bisa jadi kamu breakdown itu sebenarnya karena kurang tidur atau kamu kurang gerak. Jadi tidur mesti cukup ya dalam sehari. Sulit bangun pagi, tidurnya lebih awal ya. Lalu kamu juga dalam keseharian perlu bergerak ya. Niatkan dan lakukan 15-30 menit berolahraga. Ini penting sekali karena olahraga sendiri bisa meredakan stres ya. Dan energi kamu perlu disalurkan. Kemudian strategi keempat ya, cari jangkar sosial. Kamu mungkin punya banyak teman di media sosial, tapi kamu juga perlu punya teman 2 atau 3 orang yang memang circle-nya positif, membuat kamu termotivasi, membuat kamu semakin semangat untuk belajar dan membawa pada kebaikan ya. Nah, sebagai penutup untuk Anda ya, remaja, jaga kesehatan mental itu bukan lari sprint. Jadi sekali lari langsung finish, tapi ini adalah maraton ya. Perjalanan seumur hidup. Meskipun nanti setelah remaja kamu akan mengalami fase berikutnya yang pasti ada tantangannya juga. Jadi kalau sehari-hari kamu bisa menyadari dan menjaga kesehatan mentalmu, ini akan membuatmu menjadi remaja yang tangguh ya, produktif, sehat, dan membawa banyak kebaikan bagi hidupmu, sekitarmu, dan masa depan. Sekarang terakhir, pikirkan satu hal apa yang kamu lakukan hari ini ya, yang membuat kamu merasa sayang dengan dirimu. Misalnya, apakah motivasi
tidur lebih awal, atau kamu kurangi konsumsi media sosial ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi langkah awal buat kamu lebih sehat dan bahagia. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.